Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Materi yang ke-10 dalam penjelasan tasjir matan al-waraqat. Dan kita sudah memasuki pembahasan tentang at-ta'arud. Pembahasan tentang ta'arud. Ta'arud ini masuk dalam pembahasan cara berdalil. Ta'arud dalam konteks ini maksudnya adalah pertentangan antara dalil-dalil. Jadi ada dalil yang bertentangan dengan dalil lain. Yang satu misalnya menetapkan, yang satu menolak. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak boleh. Nah, itu namanya at-ta'arud. Ketika ada dalil yang bertentangan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang sikap kita? Bagaimana? Maka beliau mengatakan idza ta'arada nutqani fala yakhlu. Kalau ada dua dalil yang dhonni dari segi dalalahnya, tetapi qot'i dari segi sanatnya. Sanatnya, riwayatnya jelas, ya, tapi dari segi dalalahnya masih dhonni. Atau misalkan sanatnya zonni juga, itu juga termasuk dalam pembahasan ini. Maka la yakhlu tidak lepas dari 4 kondisi. Yang pertama adalah dua-duanya dalil yang bertentangan ini sama-sama umum. Atau dua dalil yang sama-sama khusus. Atau yang ketiga, ahaduhuma aman wal akharu khassan. Yang satu umum, dalil yang pertama umum, dalil yang kedua khusus. Atau yang keempat, masing-masing au kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khassan min wajhin. Masing-masing memiliki segi, ada segi yang umum dan ada segi yang khusus, ada sisi yang umum dan ada sisi yang khusus. Masing-masing itu dua-duanya punya sisi umum dan sisi khusus. Bagaimana perinciannya? Fa in kana ini. Kalau dua-duanya umum, wa amkanal jam'u bainahuma dan memungkinkan untuk digabungkan dalil ini, maka yujma'u bainahuma, maka harus dijamak. Diambil dua-duanya, diterapkan dua-duanya. Ini kalau memungkinkan dengan cara yang satu dibawa kepada kondisi yang berbeda dengan kondisi satunya. Kemudian kalau tidak memungkinkan untuk digabungkan, tidak memungkinkan untuk diamalkan dua-duanya, yutawaqqafu fihima, maka yutawaqqaf. Tawakuf maksudnya berhenti, tidak mengamalkan sampai sampai ada yang menguatkan salah satunya. Ini tentu saja yutawaqqafu fihima, tawakuf, berhenti, tidak mengamalkan sampai sampai jika ada yang merojihkan, ada sisi yang menguatkan salah satu dari kedua dalil tersebut, salah satu dari kedua dalil tersebut. Nah, seperti itu. Atau ya tentu saja ini kalau tidak diketahui tarikh, kalau tidak diketahui tarikhnya, maksudnya adalah nanti akan dibahas kalau tidak diketahui mana yang dalilnya lebih dulu dan mana yang datang belakangan, maka ya berhenti. Kecuali kalau memang bisa mentarjih, barulah ditarjih. Sebelum tawakuf, tarjih dulu. Kalau tidak diketahui tarikh, maka fayun sahul mutaqaddimu, kalau diketahui tarikhnya, fayun sahul mutaqaddimu bil mutaakhir. Maka diterapkanlah kaidah tentang nasakh. Dalil yang lebih dulu, yang awal, itu dihapus, dinasakh dengan hukum atau dengan dalil yang datang belakangan. Jadi ini caranya. Secara umum sebenarnya ada 4 ya, ujung-ujungnya ada 4. Kalau bisa digabungkan maka digabungkan, kalau tidak bisa maka ditarjih. Kemudian jika tidak bisa ditarjih maka tawakuf. Kecuali kalau diketahui mana dalil yang lebih dulu maka dinasakh. Nah, itu kalau dalilnya sama-sama umum. Bagaimana kalau dua-duanya khusus? Begitu juga sama. Wa kadzalika in kana khassaini. Maka sama, urutannya juga sama. Kalau memungkinkan dijamak, maka dijamak. Kalau tidak memungkinkan, maka dicari tarjihnya. Kecuali kalau nggak bisa mentarjih, barulah tawakuf. Lalu jika diketahui tarikh, maka dinasakh. Jadi seperti itu prosesnya. Sama, antara khusus juga demikian. Contohnya adalah misalnya dalam hadis Rasulullah SAW ketika berwudu membasuh dua kakinya. Kemudian ada hadis yang lain, beliau berwudu tapi hanya memercikkan air di kakinya pada saat beliau memakai sendal. Maka bisa digabungkan di jamak bahwasanya mencipratkan ya atau memercikkan air itu berlaku pada saat beliau wudunya tajdid, memperbarui wudu. Wudu yang pertama masih belum batal.
Jadi bisa digabungkan. Kemudian jenis yang ketiga, kalau salah satunya umum dan yang satunya khusus, maka diberlakukan hukum taksis. Diberlakukan hukum taksis, pengkhususan. Yang umum dikhususkan dengan dalil yang umum dikhususkan dengan dalil yang khusus. Contohnya sebagaimana dalam hadis zakat, zakat pertanian dan buah-buahan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fima sakotis sama'u al usyar." Jika diairi dengan air hujan atau tanpa biaya, tanpa usaha, maka dizakati sepersepuluhnya. Ini dalil yang umum, tapi dikhususkan dengan dalil laisa fima duna khamsati ausukin shadaqah. Laisa fima duna khamsati ausukin shadaqah. Kalau kurang dari 5 wasak maka tidak wajib zakat. Nah, berarti dalil yang umum tadi yang aslinya adalah semua orang yang memiliki hasil panen terus diairi dengan air hujan maka wajib zakat. Aslinya seperti itu, tapi ternyata itu hanya kalau sudah mencapai 5 wasak saja. Selanjutnya yang keempat, au kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khasan min wajhin. Jadi masing-masing dari dua dalil memiliki sisi umum dan sisi khusus. Maka fayukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Keumuman masing-masing dari dua dalil tadi dikhususkan dengan dalil yang lebih khusus. Dikhususkan dengan sisi dalil satunya. Itu masing-masing. Misalkan A memiliki keumuman dan kekhususan, lalu dalil B memiliki sisi umum dan khusus, maka umumnya A dikhususkan dengan khususnya B. Umumnya B dikhususkan dengan sisi khususnya A. Contohnya misalnya dalam hadis tentang air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza balaghal ma'u qullataini fa innahu la yanjus." Apabila air telah mencapai ukuran 2 kullah, maka tidak najis. Ya, ketika terjatuh sesuatu yang najis, maka tidak menjadi najis. Ada riwayat hadis yang lain, "Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launi." Air itu tidak najis karena sesuatu apapun kecuali kalau mengubah aromanya, rasanya, dan warnanya. Nah, masing-masing memiliki sisi khusus dan sisi umum. Yang pertama, khusus untuk 2 kullah, baik berubah atau tidak. Itu yang pertama. Dalil yang kedua, sisi khususnya adalah dia berubah, baik dia mencapai 2 kullah atau kurang dari 2 kullah. Maka dikhususkan umum yang pertama dengan kekhususan yang kedua. Jadi 2 kullah itu, kalau sudah air mencapai 2 kullah atau lebih, maka menjadi najis kalau berubah. Kemudian keumuman hadis yang kedua dikhususkan dengan hadis yang pertama. Sehingga kalau kurang dari 2 kullah, maka dia menjadi najis walaupun tidak berubah. Walaupun tidak berubah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau misalkan tidak bisa dikhususkan masing-masing dari salah satu dari dua dalil tadi, maka membutuhkan ke tarjih. Ini kalau bertentangan. Membutuhkan tarjih, membutuhkan dalil yang lain. Demikianlah pembahasan yang berkaitan dengan at-ta'arud, bagaimana langkah yang harus dilakukan ketika ada dua dalil yang secara nampaknya bertentangan. Tidak bisa diamalkan dua-duanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.